Nah, cuma sampai di apotek terkadang nanya, "Ini saya kalau minum obat sebanyak ada 4-5 biji, merusak ginjal nggak nih?" Banyak banget kayak Banyak gitu. banget kayak gitu. Semua obat ditembak pasti ginjal gitu Kasih kan. ginjal kan. Oke Brosis, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tentunya seorang apoteker di mana merupakan mitra atau partner kerja ya di rumah sakit, dokter dan apoteker. Nah, di sini ada Vincent pertama. Selamat pagi Vincent ya. Ya, pagi dokter. Thank you banget udah datang buat di podcast kali ini ya. Sama-sama. Terima kasih untuk undangannya, Dok. Siap. Oke Vincent, ini kan menarik ya, di Indonesia kita bakal bahas gimana sih sebenarnya kolaborasi antara apoteker dan dokter, khususnya sebenarnya di rumah sakit ya. Betul. Karena kolaborasi di situ. Tapi sebelum itu biasanya kita bakal bahas background-nya Vincent dulu. Boleh. Boleh diceritain Vincent mungkin background-nya sebagai apoteker di Universitas Pancasila dan sebagainya. Ya, sebelumnya terima kasih Dr. Stelon untuk undangannya ya. Jadi saya pribadi untuk dari S1 saya di UP, Universitas Pancasila di daerah Lenteng Agung, saya angkatan 2013. Oke, sangkatan kita. Sangkatan ya. Jadi dari 2013 saya lulus 2017 di S1. Oke. Nah, itu kan 4 tahun ya. Nah, setelah itu saya lanjut lagi profesi dari 2017 sampai 2018 tahun. Oh, profesi setahun. Di universitas yang sama. Nah, dari setelah itu saya lanjut ke Rumah Sakit Pandai Kapuk. Jadi dari disitulah menarik minat saya. Oh, ternyata kita bisa kolaborasi nih antara dokter, apoteker, perawat, gizi, dan teman-teman di dunia kesehatan. Dalam hal ini pelayanan ya, gitu. Jadi, oh ternyata kita bisa kolaborasi. Nah, saya kurang lebih kerja 3 tahun di Rumah Sakit Pandai Kapuk, kemudian lanjut lagi sekolah di S2 UI, ambil farmasi klinis. Nah, jadi selama 2 tahun dari pandemi itu 2020 sampai 2022. Nah, kalau untuk saat ini saya fokus untuk kembangin di bidang pendidikan, itu di bimbel untuk ujian kompetensi apoteker. Seperti itu. Dan juga kalau nggak salah jadi dosen di Universitas Pancasila juga ya? Betul, dosen tamu. Oh, dosen tamu. Dosen tamu. Jadi saya dosen tamu itu di 2, di Pancasila sama di Unisula, daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah? Iya, itu online saya. Oh, online, bukan PP ke Jawa Tengah ya? Iya, jadi udah 2 periode nih diundang jadi dosen tamu untuk ngajar tentang ujian kompetensi apoteker. Oke. Gitu. Berarti masuk ke apoteker itu tahun 2013 ya? Farmasinya 2013, apotekernya 2017. Oh, oke. Farmasi bisa gak sih orang yang masuk farmasi itu terus nggak lanjut apoteker? Oh, bisa. Jadi kalau kayak farmasi itu ada 3 lingkup sebenarnya. Jadi mau di industri, distributor, atau misalkan di pelayanan. Nah, cuma kalau yang untuk di pelayanan itu terbagi 2, misalkan di rumah sakit sama di apotek. Sebenarnya kalau mau S1 aja bisa, cuma memang gelarnya nanti tenaga teknis kefarmasian, TTK. Gitu. Jadi dia belum bisa untuk seperti kayak bertanggung jawab, megang, oh ternyata untuk seperti contoh datang obat-obat narkotik, kodein misalnya. Nah, dia nggak bisa tuh ACC misalnya. Nah, itu harus yang punya gelar apoteker, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di S1 hanya tok di S1 aja bisa gitu. Jadi nggak mau lanjut lagi apoteker. Kadang banyak juga dok, misalkan di S1 lanjut lagi bukan di apoteker tapi di hukum misalnya, tapi tentang hukum-hukum kesehatan. Misalnya kayak mungkin legalitas penjualan distributor obat-obatan gitu ya. Oke. Ya. Menarik. Jadi kalau misalnya dia dari S1 nggak lanjut apoteker, dia bisa kerja di rumah sakit nggak? Bisa, sebagai TTK, tenaga teknis kefarmasian. Jadi yang bikin puyer begitu ya? Yang ngeracik. Yang ngeracik. Betul. Oke. Tapi nanti apa bedanya? Oh, sebelum masuk situ, mungkin kita masuk dulu ke awal. Di bidang kesehatan kan sebenarnya kita ada banyak ya. Betul. Apa namanya, ada apoteker, perawat, dokter, gizi, dan lain-lain lah. Betul. Fisioterapi gitu. Betul. Tapi memang di Indonesia ini, kalau kita lihat tren di masyarakat, mereka lebih condong untuk ngelihat tenaga kesehatan tuh biasanya dokter sama perawat. Iya. Iya gak sih? Iya. Keseringan seperti itu ya. Betul. Nah, di tahun 2013, kenapa Vincent tertarik buat masuk apoteker? Karena memang kalau untuk awal ya, karena kan dulu di SMA-nya tuh demen biologi sama kimia. Nah, jadi saya jujur lemah di fisika. Ya, biasanya tuh, kalau lemah di fisika, umumnya
antara kedokteran atau enggak farmasi seperti itu, gizi. Terus ada dulu mungkin masih awal-awal teknologi pangan ya. Oh ya, ya. Itu lumayan ini ya. Ada booming kan pada angkatan kita. Nah, terus satu lagi bioteknologi. Nah, itu kan kayaknya oke lah ya. Nah, terus mutusin, kayaknya yang memang ada lebih prospek itu selain kedokteran ada farmasi. Nah, kebetulan coba nih di Pancasila. Nah, dapat deh di farmasi seperti itu. Nah, dari situ memang belajar. Taunya ini kan selama ini masih semester awal itu drug oriented. Jadi fokusnya itu kalau farmasi jualan obat. Betul. Nah, sementara saya ada belajar tuh namanya pharmaceutical care di semester 4 atau 5 itu. Apa tuh? Jadi pelayanannya itu fokus ke pasien. Farmasi klinis berarti? Betul, farmasi klinis. Sebenarnya sih nggak klinis juga, farmasi klinis dan komunitas. Jadi kalau yang kayak di apotik atau puskesmas misalkan, jadi dulu itu drug oriented, kalau sekarang patient oriented. Nah, jadi gimana memaksimalkan atau mengoptimalkan obat itu bekerja lebih baik. Jadi kalau dokter udah ngeresepin obat udah bekerja baik nih. Nah, farmasi itu bagaimana obat tuh bisa lebih baik lagi. Itu menarik. Jadi memang akhirnya ke arah ke farmasi klinis tadi ya, betul. Yang farmasi. Klinis dan komunitas, di mana itu yang menjadi partner dokter lah ya, betul. Atau tenaga medis lainnya seperti perawat, agar nanti pengobatan ke pasien itu optimal. Betul. Ada suatu case nggak, misalnya dokter memberikan resep di rumah sakit, lalu apoteker melakukan optimalisasi agar obat tersebut lebih optimal ke pasien. Satu contoh, kalau selama pengalaman ya, gitu. Jadi dokter ngeresepin obatnya itu untuk 1 bulan, biasa untuk penyakit-penyakit rutin, kronis. Metabolik misalnya. Metabolik ya, misalkan kayak GERD kan itu kurang lebih 4-8 minggu ya, dapat obat omeprazol misalnya. Nah, itu benar nggak pasiennya minum selama 1 bulan rutin misalnya. Nah, kita taunya dari mana? Misalkan dia tebus obatnya 30 kapsul misalnya ya. Nah, kita tanya nih, Ibu obatnya sisa berapa? Nah, kalau memang pada saat pengambilan resep selanjutnya udah habis, berarti kan memang pasiennya patuh. Tapi kan terkadang di masyarakat banyak nih yang masih ada 5 nih saya nih. Nah, jadi ternyata obatnya masih ada sisa nih 3. Berarti kan ada celah yang dimana nih pasien lupa minum obat. Betul. Nah, itu kita bagaimana ingetin pentingnya, minum obat nih untuk rutin. Nah, supaya mencegah untuk kekambuhannya lagi. Nah, terkadang juga kan ada juga yang misalkan sampai ke mungkin dokter, udah ke dokter nih. Nah, cuma sampai di apotik terkadang nanya, saya kalau minum obat sebanyak ada 4-5 biji, merusak ginjal nggak nih? Banyak banget kayak gitu. Semua obat ditembak pasti ginjal. Pasti ginjal kan. Misalkan, obatnya ada 5 biji nih atau 6 biji. Nah, kan dokter memang udah secara guideline atau ilmunya, ini memang pasien harus dapat 5-6 macam obat untuk mencegah komplikasi kan. Betul. Nah, kita bagaimana nih meyakinkan bahwa memang ini tepat 6 begitu. Memang kalau asal tepat ya obatnya. Jadi kita jelasin, ini Ibu memang harus dapat 6 macam obat, Bu. Yang 3 ini sebagai misalkan antihipertensi, yang 2 sebagai pengencer darah. Nah, kita juga gunain bahasa-bahasa yang dimana tidak terlalu sulit. Kayak misalkan kan kadang ada suka diresepin obat-obat antipsikotik atau antidepresan. Betul. Kalau kita bilang antidepresan kan langsung, emang saya depresi? Emang kayak gimana? Paling kita bilangnya penenang nih Bu, gitu. Diawamkan. Terus obat-obat asma misalnya, kita nggak bilang dia obat asma, tapi untuk obat sesak ya, gitu. Pelega napas misalnya. Nah, jadi kita bagaimana memastikan juga selain pasien patuh, pasien juga tidak terlalu kayaknya khawatir banget nih kalau minum terlalu banyak obat merusak ginjal nggak nih, seperti itu. Itu kalau misalnya banyak obat kan mungkin aja bisa terjadi interaksi obat ya. Betul. Seandainya nih dapat resep, ternyata si obat ini diresepin dokter ada kemungkinan interaksi obat gitu. Betul. Karena kan memang yang paling update tentang interaksi obat farmakokinetik, farmakodinamik pasti lebih ke arah apoteker gitu kan. Betul. Apa yang bakal apoteker lakukan agar obat tersebut tuh bisa di readjust atau diinfokan lagi gitu? Betul. Jadi awal itu kita kan ketika case-nya di rumah sakit ya atau di apotek, kita dapat nih obatnya, resepnya dulu. Jadi kan pertama kali kan
pasti yang di depan yang dikasih kan ngecas dulu kan. Nah, sampai di situ resep ke belakang. Nah, disitulah tugas apoteker melakukan pengkajian. Kita kan pengkajiannya itu ada 3, pengkajian administrasi, farmaseutik, sama yang klinis. Nah, untuk sisi interaksi obat, misalkan obat A ada interaksi sama obat B. Nah, kita pasti hubungin dokternya misalnya. Nah, itu kita juga harus lihat juga, ini interaksinya ini minor atau minor. Nah, kalau minor kan berarti hanya butuh, ya kita monitoring aja, nggak perlu sampai diganti kan, kalau apalagi pasiennya butuh. Tapi kalau misalnya major, misalnya, contoh misalkan omeprazol, clopidogrel, yang kadang kan publikasinya udah banyak ya, ada interaksi. Nah, kita kadang konfirmasi gitu. Kalau misalkan di rumah sakit bentuknya SOAP, misalkan ranap, tapi kalau misalkan di apotek biasanya kita hubungin langsung dokternya di poli. Sebelumnya pastikan kita nanya dulu, dok, kita dari farmasi melalui aplikasi nih. Nah, itu kan ada drug interaction misalnya. Nah, atau artikel misalkan kita baca. Dok, izin dok, ini sebelumnya pasien atas nama A ada obat A sama obat B. Kayak tadi omeprazol sama clopidogrel. Nah, izin dok, boleh tidak omeprazolnya kita tukar dengan yang lebih minimal interaksinya, lansoprazol atau panto. Pastikan kita konsultasi dulu kan. Kalau dokternya bilang, oh boleh, ya kita ganti. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah kita tetap ikut sama dokter juga. Gitu. Jadi memang dilihat ya nanti interaksi obatnya apakah minor dan mayor ya. Betul. Kalau misalnya minor berarti nggak dihubungin ke dokter ya? Tidak. Kalau untuk itu kita biasanya monitoring aja. Misalkan, oh ternyata obat ini interaksinya meningkatkan kadar kalium nih. Nah, tapi kan ternyata kadar kalium pasiennya oke nih, gitu. Ya paling nggak monitor aja. Biasanya kan nanti, kalau misalnya obat yang bisa ningkatin kalium, itu dokternya bakal juga minta periksa secara reguler ya. Elektrolitnya kan, gitu. Misalnya kayak diuretik lemah ya? Ya, spironolakton misalnya, itu kan hiperkalemia ya. Nah, itu misalkan duetnya bareng sama pril, captopril misalkan. Nah, itu kan kalau diinteraksi hiperkalemia misalnya. Nah, tapi kalau misalnya pada kenyataannya enggak, ya paling kita monitor aja. Gitu. Setuju. Jadi memang farmasi klinis ini sebenarnya kalau di luar negeri itu udah sangat familiar ya. Betul. Dan sebenarnya ini gak sih? Apakah farmasi klinis ini dalam kolaborasi sama dokter di luar negeri itu stay di tempat apotek atau sebenarnya pas lagi visit pasien biasanya barengan? Barengan. Itu kalau bilangnya apa ya, ronde ya. Ronde. Ya, jadi kalau waktu pengalaman aku saya di RSCM misalkan atau di PIK, itu ada tuh ronde. Oh, jadi apotekernya bareng sama dokternya? Betul, bareng sama dokter. Jadi dokternya udah nih datang. Perjalanan penyakitnya seperti apa, misalkan tanda-tandanya perbaikan atau tidak, misalkan. Biasanya dokternya bilang, nih cocokan pakai antibiotik apa nih, gitu. Ada beberapa yang langsung, nih cocoknya apa nih, gitu. Jadi, kamu punya obatnya apa? Nah, sementara kan kita dari sisi farmasi juga harus hafal. Kita punya stok obatnya apa? Oh, stok yang di di farmasinya. Ya. Iya, jadi kalau kita nggak tahu kan, ntar kita main asal sebut, ternyata dokternya udah resepnya nih kosong ya, ntar kan jadi lucu gitu. Betul. Jadi makanya kita harus juga tahu, kita punya stok obatnya apa. Gitu. Iya. Karena kan betul juga. Karena kan dokter juga nggak hafal stok obat di situ juga ya. Betul. Iya, kalau misalnya seperti itu case-nya diimplementasin ke seluruh rumah sakit sih bakal bagus ya. Betul. Jadi kolaborasi di situ. Iya. Itu karena farmasi klinis sangat penting. Kenapa ya Vincent tertarik masuk ke farmasi klinis? Betul. Padahal mindset masyarakat pada umumnya dulu farmasi ya jualan obat gitu. Nah, jadi kalau untuk di farmasi klinis kenapa ini minat? Karena memang awalnya itu kalau waktu zaman S1 saya lebih belajar tentang formulasi. Formulasi. Ya, jadi ternyata nasib kerja saya di rumah sakit. Jadi awalnya mau masuk formulasi dulu. Masuk formulasi di industri. Nah, cuma karena memang nasib kerjanya dapetnya di rumah sakit, otomatis saya harus belajar lebih dalam lagi kan tentang farmasi klinis. Karena ada beberapa saya nggak terlalu paham tentang farmakokinetik obat. Jadi farmakokinetik obat kan ada misalkan, perhitungan kadar maksimumnya bagaimana, waktu paruh obatnya bagaimana. Nah, itu kan nggak kalau kayak bagi saya nggak cuma sekedar angka-angka, pasti ada interpretasinya kan. Nah, disitulah, ternyata di S2 tuh belajar lebih dalam lagi. Dan
kedua kan terkadang kalau di S2 itu lebih banyak kayak farmasi klinis tuh kita belajar evidence base. Jadi kalau misalkan artikel kan, paling tinggi clinical practice guideline, meta-analisis, systematic review. Nah, itu kita belajar di situ. Yang mana saya nggak dapatkan waktu S1 atau apoteker. Nah, jadi dari situ, ternyata kita kalau misalkan mau bilang bahwa itu udah established, harus tingkatan level artikelnya apa nih, gitu. Meta-analisis atau systematic review. Nah, itu kita belajar di S2. Jadi memang pendalaman farmasi klinisnya lebih di S2 ya? Betul. S2. Sedangkan kalau yang pas jadi apotekernya, dia nggak mendalami itu? Kalau di apoteker kita lebih ke praktek kerja ya, PKL begitu. Jadi kalau kita namanya praktek kerja profesi apoteker, PKPA. Nah, jadi di situ kita belajar masih kayak kulitnya aja lah, gitu. Jadi ikut ke dokter, cuma nggak tahu nih apa yang mau kita catat semua gitu. Tapi kalau farmasi klinis kan udah tahu nih, ini yang penting ini. Jadi nggak semua dicatat gitu. Iya, yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Misalnya kayak tadi mungkin interaksi mayor. Betul, gitu ya, mayor, itu yang dicatat ya. Betul, dicatat atau kita benar-benar monitor banget lah. Gitu. Ya. Jadi sejauh ini nyaman di farmasi klinis? Nyaman ya. Akhirnya pas Vincent kerja sebagai farmasi klinis ya, sebagai profesi farmasi klinis, apa yang Vincent temukan yang menarik dari profesi ini? Satu, mengoptimalkan obat itu lebih baik lagi bekerjanya. Jadi kita bisa monitor misalkan obatnya ini pasien ternyata kadang kan ada mungkin miss ya ketika dirawat, ada gangguan seperti misalkan hepatotoksik misalkan. Nah, ini ada obat-obat nih yang memang bisa induksi lebih parah lagi nih. Nah, kita bisa infoin lagi ke dokternya. Kayak misalkan, pasien ada penurunan fungsi ginjal nih melalui kadar clearance kreatinin. Nah, itu kan kadang misalkan clearance kreatinin 25 mili per menit sama misalkan dia 60 mili per menit, stadiumnya beda, otomatis dosisnya juga beda misalnya. Betul. Nah, itu kita suka konfirmasi, dok, ini dosisnya dari 10 mg, boleh tidak diturunkan 5 mg dok? Nah, kalau memang ternyata 5 mg kontrol tekanan darahnya oke, di 5 mg aja misalkan. Tetap di awalnya kita bilang kita merekomendasikan atau menyarankan, bukan untuk kayak mutusin ya gitu. Tetap keputusan di tangan dokter. Gitu. Iya, mitra ya. Iya betul, itu krusial ya. Jadi farmasi klinis sangat krusial sebagai mitra partner profesional kita. Betul. Supaya memang lebih optimal ya. Betul. Harapan sih dengan podcast ini nanti tenaga medis atau bahkan masyarakat itu lebih mengenal lagi kalau kita di rumah sakit itu sebenarnya nggak bekerja sendiri-sendiri ya. Betul. Tapi malah kita berkolaborasi agar optimal dan mencegah banyak hal lah ya. Betul. Yang terjadi. Oke. Jadi farmasi klinis sekarang kita masuk ke pengajaran nih Vincent. Oke, boleh. Nah, boleh ceritain nggak udah berapa lama ngajar di Universitas Pancasila sama tadi Universitas di Unisula. Unisula ya. Sama bimbel sih lebih banyak. Bimbelnya namanya apa? PFK ya. Yeah. Oke. Nah, itu berarti Vincent tuh demen ngajar nih. Iya kan? Kalau 3 tempat ya itu ngajar 3 tempat. Itu kenapa tertarik untuk ngajar sebagai pengajar ya? Satu, kalau untuk mengajar sebenarnya awal mulanya bimbel itu saya pas masih kuliah tuh. Jadi belum lulus pas itu? Masih di S1. S1, di S1. Okay. Saya masih kumpulin uang ya buat uang jajan tambahan. Saya ngajar kimia, biologi, anak-anak SMA pada saat itu. Sesuai dengan yang dulu suka ya? Iya, jadi bicara kan memang belum lulus kan. Nah, saya demen nih ngajar kimia, biologi. Nah, dulu teman-teman adik di kelas di SMA yang di sekolah SMA saya. Nah, dari situ setelah itu kayaknya ketika ngajar pas udah masuk farmasinya itu kayaknya kita bisa makin update nih gitu kan. Otomatis kan namanya kita ngajar kita harus lebih update kan daripada yang kita ajar kan murid-muridnya. Takutnya kan saya pernah kan ditanya apa, saya belum update nih. Ya otomatis ya saya akui ya mohon maaf ya saya belum baca nih yang obat-obat ini nih. Nanti pulang coba kamu kirim artikelnya, saya baca lebih lanjut deh gitu. Kalau saya memang kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu gitu kan. Nah,
Saya mulai di 2018 kalau untuk apotekernya. Nah, ngajarnya ngajar apotekernya ngajar 2018. Oh, udah 5 tahun. Jalan 6. Jalan 6 ya. Ya. Nah, 2018 kemudian saya pertama kali di UHAMKA, Universitas Profesor Muhammadiyah Dr. Hamka, itu di daerah Klender, Buaran situ. Nah, awal mula di situ buka bimbel. Nah, ternyata kan memang pas ujian kompetensi itu ternyata lumayan juga yang mahasiswanya kesulitan untuk lulus. Gitu. Jadi ada proporsi-proporsi nilai yang dimana kita ujian kompetensi itu harus nggak cuma belajar klinis aja, tapi industrinya ada, analisis kimianya ada, ngitung kadar obat. Nah, itu masuk semua tuh di situ. Nah, saya ngajar 2018 sampai hari ini ya kalau untuk bimbel. Nah, di 2020 itu ditelepon sama kampus S1 apoteker saya. Ya, dulu kan S1 di situ ya. ya. Nah, dicari kan. Vincent, bisa nggak nih bantu untuk tim dosen persiapan UKAI gitu. Ya udah, satu periode kadang saya ngajar 2-3 kali. Gitu. Oke. Ya. Jadi pertama di UHAMKA ya. Betul, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai hari ini di UHAMKA. Jadi 3 kampus ya. UHAMKA, UP, betul, Unisula. Sebenarnya lebih sih itu. Kalau untuk bimbel itu nggak cuma UHAMKA, UIN, Unis Islam Syarif Hidayatullah yang di Ciputat sini. Kemudian 17 Agustus UP sendiri. Jadi UP ada 2. Kadang kalau yang dosen tamu bimbel gitu. Sama yang terakhir ya UI. Gitu. Sama UI. Keren. Jadi itu semuanya sama, ngajarinnya lebih ke UKOM ya. UKOM atau UKAI. Sorry, itu UKOM itu pas dari S1 ke apoteker atau apoteker lulus harus UKOM baru dapat sertifikat apoteker ya? Apoteker harus UKOM. Jadi kalau misalnya dia S1 nggak lanjut ke UKOM, nggak usah S1 nggak lanjut ke apoteker, berarti nggak usah UKOM lagi? Nggak usah. Itu. Jadi UKOM itu atau UKAI itu sebelum zaman saya pun ada dok. Itu. Jadi ada UKAI tapi formalitas. Nah, tapi semenjak angkatan pertama saya di 2018, UKAI itu sumatif. Jadi yang menentukan bisa kampus untuk yang nentuin bukan kampus, yang nentuin Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi kalau misalkan lulus UKAI, kamu bisa dapat STR. Ya, betul. Syaratnya di STR itu kan. Tanda registrasinya ya. Angkatan pertama saya itu ada beberapa yang nggak lulus. Nah, di situ kan berarti menunjukkan bahwa ada kesulitan nih di situ. Untuk lulus UKOM tadi. Untuk lulus UKAI tadi atau UKOM tadi itu. Nah, jadi dari situ awal, dari mulut ke mulut, Vincent, lu bisa nggak bantu gua ajarin yang di UHAMKA kan? Oh ya udah boleh deh, coba-coba kan. Ternyata cocok. Ya udah sampai sekarang lanjut. Membantu supaya pada lulus lah ya UKAI-nya. Betul. Oke. Ya, jadi ini buat brosis sekalian, selain jadi pengajar dan juga di rumah sakit ya Vincent sebagai farmasi klinis, sebenarnya Vincent ini juga sebagai translator ya, penulis buku ya. Penulis buku, ini di sini ada bukunya, Panduan Obat-obatan yang sering dikonsumsi di Indonesia. Itu penerjemah dari Ibu Lunawati Bennett ya? Iya, Lunawati, profesor ya. Profesor Lunawati Bennett. Ini kalau nggak salah bukan di Indonesia ya profesornya ya? Iya, di kota Jackson. Dia di Union University. Jadi ini juga kebetulan ketemu sama profesornya, kebetulan pas dia seminar di UP, di Pancasila. Oh, jadi sebenarnya awalnya nggak kenal? Awalnya nggak kenal. Nah, dulu di 2016 akhir. Jadi profesor ini dia seminar di Pancasila. Dia bawa materi farmakogenomik. Oh ya, jadi genomik ya sekarang ya. Genomik kan. Jadi wah keren nih ya, saya dari duduk belakang, wah bagus banget nih gitu kan. Terus saya coba hubungin kan gitu, materinya menarik nih profesor. Terus tahu-tahu profesornya memang sebelumnya buku ini kalau yang aslinya Customer Guide Over the Prescription itu udah terbit di Nova Publisher 2018. Nah jadi dia bilang ini saya udah terbit nih. Nah saya mau terjemah mau ada di Indonesia karena aslinya memang orang Indonesia profesornya. Itu cuma memang udah lama tinggal di US jadi warga negara US.
Nah, saya mau nih terbit ini, kamu bersedia nggak sebagai penerjemah? Nah, kebetulan saya sama teman saya Fatia yang ada di sini, yang Fatia tertulis ya. Fatia Rama. Nah, itu senang nih tentang farmasi klinis gitu kan. Betul. Pokoknya tentang obat kita senang deh gitu. Ya udah deh, prosesnya kurang lebih 1,5 hampir 2 tahun lah. Gitu. Oh, untuk menerjemahin ini. Oke. Ini kan Prof Bennett ini kan Prof Lunawati ya? Sebutannya apa ya? Prof Luna. Prof Luna ya? Iya. Prof Luna ini kan berarti dia stay-nya di US. Di US kan ya, di US. Itu obat-obat, sedangkan kan ini panduan obat-obatan yang dikonsumsi Indonesia. Itu memang list obatnya itu list obat yang di US atau di Indonesia? Oh, kita sesuaiin sama yang di Indonesia. Oh, oke. Jadi misalkan beberapa obat, contoh kayak MAO, kan nggak ada ya. MAO, betul. Seligilin kita nggak ada. Itu kita nggak masukin. Oh, gitu. Jadi Prof Luna dia sortir lagi. Disortir ya sama berdua ya, tim? Berdua. Oke. Jadi awalnya kan misalkan di buku ini obatnya itu ada kurang lebih 300 lebih lah ya. Nah 300 lebih dia bilang ini deh 300 lebih coba kamu list dulu yang nggak ada di Indo jangan dimasukin. Ya. Itu jadi hanya yang di Indo aja nih misalnya. Oh kayak beberapa obat antiplatelet kan di sini adanya aspirin, clopidogrel. Nah tapi kan dipiridamol nggak ada misalkan. Kita jangan masukin nih di piridamol, ntar jadinya rancu. Jadi benar-benar dilihat satu persatu ya, obat-obatannya dilihat cek lagi di Indonesia. Betul, satu persatu. Jadi sebenarnya buku ini sangat mempermudah, ini lebih ke apoteker kan ya? Sebenarnya untuk semua ya, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, iya. Oke. Tentunya ini bisa mempermudah tenaga kesehatan buat review, update dan review obat ya, karena sudah dicocokin di Indonesia. Oke. Apa yang membuat buku ini tuh memang jadi menarik atau bisa sebagai pegangan tenaga medis di Indonesia ya untuk review obat kalau menurut Vincent? Yang pertama ada poin konselingnya itu dan ya saya lihat ada poin konseling menarik. Jadi kalau ada temen ini infoin ke dokter begitu ya. Jadi misalnya poin konselingnya misalkan dapat obat A harus perhatikan nih ya hati-hati gusi berdarah misalnya. Lapor kalau misalkan terjadi reaksi alergi. Nah, lapor misalkan, ternyata kadar kaliumnya tiba-tiba meningkat, apa yang harus dimonitor. Nah, kadang kan ada juga beberapa yang obat-obatannya, hati-hati kalau misalkan memang terjadi ini, segera obat dihentikan, seperti itu. Atau memang lapor ke dokter. Nah, monitor-monitor itu yang terutama kan memang poin konselingnya. Karena terkadang kan, seperti tadi saya bilang, farmasi itu masih orientasinya obat, jualan obat. Jadi harusnya diubah ya, jadi patient oriented. Betul. Ya. Jadi biar bisa lebih membantu dokter ya sama tenaga kesehatan lain, obat itu bisa bekerja lebih baik lagi seperti itu. Oke. Ya, jadi ini bakal mempermudah apoteker khususnya di rumah sakit ya. Betul. Itu apoteker dan tenaga medis lain. Jadi kita bisa edukasi. Betul. Ada gusi berdarah ya harus tahu nih obatnya kira-kira apa nih penyebabnya terkadang atau ini kira-kira harus dihentikan sementara nih misalkan. Oke. Jadi buku ini memang lebih cocok ke tenaga medis yang di rumah sakit ya? Betul, rumah sakit atau apotek ya utamanya di rumah sakit. Rumah sakit atau di apotek ya. Oke. Berarti tadi Vince ada lagi nggak misalnya hal-hal yang menarik di buku ini yang selama Vincent terjemah ini ternyata jadi ilmu baru gitu. Betul. Yang jarang yang belum di Indonesia karena kan Prof Luna kan asalnya kerjanya di US ya. Obat-obat yang bersifat saraf yang kerja di SSP atau di saraf itu menjadi ada di sini gitu. Jadi kayak misalnya obat-obat epilepsi, obat-obat antidepresan karena terus terang kalau kita di farmasi hampir mungkin sedikit menyentuh hal itu ya. Jadi obat-obatnya kita nggak terlalu menyentuh karena umumnya kita nyentuhnya itu antihipertensi, obat-obat endokrin. Nah, sementara kan kalau terkadang yang saya temui di kejadian realnya, terkadang tuh teman-teman mahasiswa tuh sulit nih untuk obat-obat yang kerjanya tuh di sistem saraf. Obat epilepsi, obat-obat depresan, obat-obat skizo misalnya. Nah, itu terkadang kita tanya cuma tahu, sebutin haloperidol. Tapi cara kerjanya nggak tahu nih. Nah, di buku ini dikasih tahu nih, cara kerjanya dia antagonis dopamin. Nah, jadi ada beberapa yang kelas obatnya nih
golongan antagonis dopamin misalnya. Nah, itu kita kasih tahu di sini. Nah, umumnya sih ini membantu, jadi kan memang nggak bisa jadi full pegangan seperti dosisnya berapa, sekian, sekian, sekian. Tapi untuk awal, seenggaknya nih untuk penjelasan ke pasien bisa nih, seperti itu. Iya. Tadi mekanisme kerjanya. Betul. Yang paling penting sih itu sebenarnya, kuncinya di konseling tadi ya. Konseling. Karena itu bakal mempermudah banget tenaga medis buat, ya kan nanti pasti mengedukasi masyarakat. Betul. Tinggal lihat di sini ya. Oke, apalagi kayak hubungan SSP ya. Iya. Itu yang paling sulit sih. Yang paling sulit. Parkinson. Nah, itu kan obat-obat yang dimana apalagi jangka panjang ya. Jangka panjang. Nah, terus ada gangguan misalnya bradikardi lah misalnya, atau misalkan mulut kering lah. Nah, itu kan siapa nih yang menyebabkan. Nah, itu memang harus ada yang efek samping. Nah, di sini kita nggak full semua, yang penting-penting aja, atau yang memang sering atau yang paling sering. Dominan lah. Gitu. Iya, betul. Bahkan sebagai dokter praktek juga terkadang kita nggak terlalu detail sih buat ngelihat list obatnya, list ininya ya yang kayak tadi misalnya usi berdarah segala macam gitu ya. Oke, iya. Ada ini nggak Vincent pesan-pesan misalnya buat teman-teman farmasi, kenapa memang mereka butuh banget dari sharing pengalaman, butuh banget buku tersebut gitu? Ya, kalau dari saya, pertama itu kenapa butuh buku ini, karena poin konseling yang seringkali dilupakan ketika pelayanan. Gitu. Jadi seringkali taunya obat resep diterima, obat di dispensing disiapkan, tahu-tahu langsung kasih. Itu. Kadang kita juga lihat juga nih pasiennya, kadang kan ada yang buru-buru gitu kan. Nah, tapi kan kalau terkadang di rumah sakit yang memang pasiennya kan kadang ada yang dalam tanda kutip getol banget, ini obat apa sih? Nah, saya dapat informasi nih di internet biasanya nih. Jangka panjang merusak ginjal, jangka panjang menyebabkan pengeroposan tulang. Betul. Itu kan kita harus benar-benar nyampain, ini sebenarnya maksudnya begini loh. Nah, jangka panjangnya berapa panjang? Dan itu kan harus disertai dengan tanda-tanda atau gejala kan. Nah, jadi di situ kita, ternyata dengan adanya buku ini ada poin-poin konseling yang dimana ini ibu hati-hati kalau memang obatnya tidak rutin, ya yang dimonitor ini saja nih, itu. Jadi di buku itu satu. Nah, yang kedua, mekanisme kerja itu terkadang bagi kita susah, itu sulit. Karena kalau secara di farmasi yang paling sulit itu dua, patofisiologi, farmakologi. Betul. Gitu. Jadi itu yang memang seringkali jadi kadang tuh ya ujian ya pas-pasan, ya nilainya kadang remet misalnya. Jadi momok buat lulus ya. Buat lulus. Nah, di sini buku ini meskipun memang nggak secara lengkap banget, setidaknya ada nih kata kuncinya kayak misalkan dia antagonis dopamin, antihistamin misalnya, atau antimuskarinik. Nah, yang dimana mempermudah teman-teman juga, ini ternyata golongannya ada antagonis muskarinik, ada agonis muskarinik. Nah, itu kan kadang suka ketukar-tukar tuh, ada agonis, ada antagonis. Oke, jadi di sini udah detail ya buat jadi buku panduan lah ya, buku pegangan gitu. Ya. Oke. Siap. Itu ya betul tuh kayak penjelasan side effect, kayak sekarang kan ada yang lagi heboh tuh anti nyeri itu bikin anosmia aplastik ya? Iya. Itu ikutin juga beritanya? Dikit. Nggak sampai ini banget. Kadang kan ada beberapa obat-obatnya itu kadang kan banyak ya. Nah, itu baca aja. Oke, gitu. Iya tuh lagi heboh kan anemia aplastik, sedangkan kan sebenarnya anemia aplastik itu kalau yang saya baca sih ya, itu terjadi kalau misalnya kita minum obatnya lebih dari dosis. Betul, overdose. Ya. Jadi sebenarnya kalau ya kayak gitu ya, masyarakat perlu tahu bahwa ya nggak seserem itu terkadang. Betul. Ya. Kadang kan informasi yang dia dapat kan kadang kalau nggak dari internet, dari tetangga sih banyak kan. Dari tetangga, hati-hati ya obatnya ini jangka panjang ngencerin darah loh gitu ya. Cuma kan memang harus hati-hati juga ini. Ternyata ya kadang kan ada interaksi, nggak cuma obat sama obat, kadang obat sama makanan. Betul. Nah, kayak misalkan dia minum obat pengencer darah warfarin misalnya, tapi di sisi lain dia makan yang hijau-hijau, sayur-sayur hijau lebih banyak, otomatis ada interaksi, ya warfarinnya kurang efektif misalnya.
Nah, terkadang kan ada juga yang dimana kita secara ilmu oke, tapi kadang kan mereka lebih banyak informasinya dari tetangga, dari internet sekarang. Nah, itu gimana caranya kita untuk ya meluruskan ya. lurusin itu. Gitu. Oke, iya. Sebelumnya terima kasih banyak Vincent ya untuk hadir di sini. Udah ini insight baru sih bahwa memang farmasi klinis itu sangat krusial sekali untuk kemitraan kita bekerja sebagai profesional di rumah sakit agar kita bisa optimalisasi ini tuh. Termasuk tadi side effect-nya kenapa muncul, interaksi obat, sampai tadi ada farmasi genomik ya. Farmakogenomik. Kayaknya belum deh. belum sampai situ ya. Belum sampai situ. Tapi harapannya nanti bisa berkembang juga ke situ ya. Oke, sebelum kita tutup, Vincent ada pesan-pesan kah mungkin buat tenaga medis di luar untuk kedepannya memang kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi gitu, biar pasien center ya tadi ya. Pasien oriented ya. Kalau dari saya pasti kembali lagi, mau itu dokter, mau itu farmasi, gizi, fisioterapi, atau apapun itu di kesehatan, itu harus kolaborasi. Supaya apa? Pengobatan pasien lebih baik lagi. Oke, amin. Oke. Sekali lagi terima kasih Vincent buat kehadirannya di podcast ini. Semoga podcast ini juga bermanfaat buat brosis yang nonton. Dan kita nanti bakal bahas lagi seputar tentang kesehatan dan juga kedokteran yang pastinya seru-seru. Membuka insight kita agar nanti kita bisa jadi profesi tenaga medis ataupun dokter yang bisa lebih optimal lagi untuk pemberian terapi ke pasien. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya.